Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit Kediri tampak begitu cerah, dihiasi bintang-bintang yang berkelip seakan ikut bertasbih. Ribuan jemaah telah berkumpul di lapangan luas, menanti kehadiran Habib Syekh yang akan memimpin majelis selawat. Suasana terasa hikmat, angin malam berhembus lembut, membawa aroma wangi dari dupa yang dibakar di sekitar panggung. Semua yang hadir larut dalam keheningan spiritual, menunggu momen yang selalu mereka nanti-nantikan. Ketika Habib Syekh naik ke mimbar, senyum lembutnya menyebarkan ketenangan. Dengan suara merdu dan penuh penghayatan, beliau mulai melantunkan selawat, disambut oleh ribuan suara yang mengikuti dengan penuh kecintaan. Suasana berubah menjadi lautan doa dan zikir, seolah-olah malaikat turun untuk menyaksikan kebersamaan ini. Beberapa jemaah tak kuasa menahan air mata, merasakan getaran iman yang mendalam. Di sudut lapangan, seorang lelaki tua menengadahkan tangan, berdoa dengan penuh harap. Seorang ibu mengusap kepala anaknya, membisikkan doa keselamatan dan keberkahan. Malam itu benar-benar terasa istimewa, seakan langit dan bumi bersatu dalam harmoni spiritual. Setiap orang yang hadir merasakan ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, di tengah kebahagiaan itu, tak ada yang menyangka bahwa sebuah badai akan datang mengguncang. Dari kejauhan, seorang pria berjubah gelap memperhatikan jalannya majelis dengan tatapan tajam. Dia bukan seorang jemaah biasa, dia datang membawa sesuatu yang akan mengubah malam yang penuh berkah ini menjadi malam penuh ujian. Di antara ribuan orang yang tenggelam dalam lantunan selawat, seorang pria dengan wajah penuh keyakinan melangkah maju. Dialah Ustaz Harun, seorang tokoh agama yang dikenal lantang dalam menyuarakan kebenaran menurut versinya sendiri. Ia memandang majelis ini dengan sorot mata yang sulit ditebak, campuran antara keraguan dan tantangan. Sejak lama, Ustaz Harun merasa ada yang janggal dengan Habib Syekh. Ia mendengar desas-desus yang menyebutkan bahwa nasab sang Habib diragukan, dan baginya, ini bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja. Malam ini, ia datang bukan untuk berselawat, melainkan untuk mengungkap kebenaran yang diyakininya. Dengan langkah mantap, ia mendekati panggung, menarik perhatian beberapa jemaah di sekitarnya. Beberapa orang mulai menyadari kehadiran Ustaz Harun dan berbisik-bisik. Nama besar tokoh itu membuat sebagian jemaah bertanya-tanya, apa gerangan yang akan terjadi? Apakah ini sebuah kunjungan kehormatan, atau justru awal dari sebuah pertikaian? Di atas panggung, Habib Syekh tetap melantunkan selawat dengan penuh penghayatan, seolah tak menyadari kehadiran tamu tak terduga itu. Namun, di dalam hatinya, ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ia hanya bisa berharap bahwa kedamaian yang tercipta di tempat ini tidak akan ternoda oleh perselisihan. Ketika lantunan selawat mencapai puncaknya, Ustaz Harun tiba-tiba melangkah ke depan dan mengambil mikrofon tanpa diminta. Suara gemuruh selawat seketika meredup, berganti dengan bisik-bisik penuh tanda tanya. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu apa yang akan dikatakannya. Dengan segala hormat, saya ingin bertanya kepada Habib Syekh. Suara Ustaz Harun terdengar jelas, menggema di seluruh lapangan. Apakah benar Anda adalah keturunan Rasulullah? Bisakah Anda membuktikan nasab Anda? Keheningan menyelimuti tempat itu. Jemaah saling berpandangan, beberapa tampak terkejut, sementara yang lain terlihat gelisah. Habib Syekh tetap tenang, namun ada sorot kesedihan di matanya. Ia tahu bahwa pertanyaan ini bukan sekadar ingin tahu, tetapi sebuah ujian yang harus ia hadapi dengan kebijaksanaan. Habib Syekh menarik napas dalam, lalu menatap jemaah dengan penuh kasih sayang. Saudaraku, katanya dengan suara lembut, keberkahan sebuah majelis bukan ditentukan oleh siapa yang memimpinnya, tetapi oleh keikhlasan hati kita dalam mencintai Rasulullah. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan ketegangan. Keraguan telah ditanam, dan fitnah mulai berakar. Setelah kejadian itu, suasana di majelis tidak lagi sama.
Sebagian jemaah mulai ragu, bertanya-tanya apakah benar Habib Syekh adalah keturunan Rasulullah seperti yang selama ini mereka yakini. Namun, sebagian lain tetap setia, merasa bahwa keimanan mereka tidak boleh goyah hanya karena satu pertanyaan. Di antara jemaah yang masih bertahan, ada yang mencoba menenangkan keadaan dengan berzikir, sementara yang lain terlibat dalam perdebatan sengit. Nasab itu penting, tapi lebih penting lagi akhlak dan ilmu seseorang, kata seorang jemaah yang masih percaya pada Habib Syekh. Tapi bagaimana kalau selama ini kita tertipu, balas yang lain dengan ragu. Habib Syekh tetap berusaha menjaga ketenangan. Dengan suara lembut, ia berkata, jangan biarkan keraguan merusak persaudaraan kita. Jika ada hal yang perlu diklarifikasi, mari kita bicarakan dengan adab dan ilmu. Namun, kata-katanya seperti angin lalu bagi sebagian orang yang sudah termakan keraguan. Dalam sekejap, kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun mulai goyah. Majelis yang sebelumnya penuh dengan cahaya spiritual kini diselimuti bayangan fitnah. Dan tanpa disadari, badai sesungguhnya belum benar-benar datang. Keesokan harinya, video perdebatan antara Ustaz Harun dan Habib Syekh mulai beredar di media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan orang telah menonton dan berkomentar. Sebagian membela Habib Syekh, tetapi tak sedikit yang mulai mempertanyakan keabsahannya. Apa benar dia seorang Habib? Tulis seseorang di kolom komentar. Kalau memang keturunan Rasulullah, kenapa dia tidak bisa membuktikan nasabnya? Yang lain menambahkan. Gelombang kecaman dan spekulasi semakin membesar, menyebar dari satu platform ke platform lainnya. Habib Syekh memilih untuk diam. Ia tahu bahwa menjawab fitnah dengan emosi hanya akan memperkeruh keadaan. Namun, di dalam hatinya, ia sadar bahwa diam juga bisa menjadi bumerang. Ia harus mencari cara untuk meredakan situasi ini tanpa kehilangan ketenangan dan kehormatan. Sementara itu, Ustaz Harun merasa misinya berhasil. Ia melihat banyak orang mulai berpikir ulang tentang Habib Syekh. Namun, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya telah membuka pintu bagi perpecahan yang lebih besar. Apa yang awalnya hanya sebuah pertanyaan, kini telah menjadi badai yang sulit dikendalikan. Sejak fitnah itu menyebar, hidup Habib Syekh tak lagi sama. Pesan-pesan bernada dukungan dan hujatan datang silih berganti. Sebagian muridnya tetap setia, tetapi tak sedikit yang mulai menjaga jarak. Di dalam rumahnya, suasana semakin mencekam. Istrinya, Nyai Zahra, berusaha menenangkan hati suaminya, tetapi kekhawatiran tak bisa ia sembunyikan. Abah, sampai kapan ini akan terus seperti ini? Tanyanya lirih sambil menatap wajah Habib Syekh yang tampak lelah. Fitnah ini semakin besar. Bagaimana kalau orang-orang benar-benar mempercayainya? Habib Syekh tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya meski hatinya sendiri penuh kegundahan. Kita hanya bisa bersabar, Zahra. Jika kita membalas dengan emosi, justru kita yang akan kalah. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan kegelisahan di hati Nyai Zahra. Ia melihat bagaimana suaminya menanggung beban yang semakin berat. Malam-malamnya kini dihabiskan dengan doa yang lebih panjang, sementara pundaknya semakin tertunduk di hadapan takdir yang terasa begitu kejam. Fitnah yang menyebar membawa dampak nyata. Beberapa masjid dan lembaga yang selama ini rutin mengundang Habib Syekh untuk berceramah tiba-tiba membatalkan undangan mereka. Maaf, Habib, kami dalam posisi sulit. Kami tak ingin jamaah kami terpecah karena kontroversi ini, begitu alasan yang kerap disampaikan. Tak hanya itu, beberapa sahabat yang dulu begitu dekat kini mulai menjaga jarak. Beberapa muridnya memilih untuk mengikuti ulama lain, takut jika mereka tetap bertahan, mereka juga akan terkena dampak buruk dari isu yang beredar. Habib Syekh menerima semua itu dengan tabah. Ia sadar bahwa ujian bagi seorang dai bukan hanya dalam bentuk kelelahan berdakwah, tetapi juga fitnah yang menguji kesabaran dan ketulusan. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya pedih. Salah satu orang kepercayaannya, yang selama ini berada di lingkaran terdekatnya, ternyata ikut menyebarkan keraguan tentang dirinya. Pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada fitnah dari orang luar. Di sisi lain, Ustaz Harun semakin gencar menyebarkan isu bahwa Habib Syekh bukan keturunan murni Rasulullah. Dengan berbagai dalil dan argumen, ia meyakinkan banyak orang bahwa keabsahan nasab seorang Habib harus dapat dibuktikan dengan jelas. Setiap ceramahnya kini berisi sindiran tajam yang ditujukan kepada Habib Syekh, meski tanpa menyebut nama langsung. Di zaman sekarang, banyak orang mengaku keturunan Rasulullah,
padahal mereka hanya memanfaatkan ketidaktahuan umat, katanya dalam salah satu kajiannya, yang segera viral di media sosial. Gelombang keraguan semakin besar. Beberapa ulama yang awalnya netral mulai terpengaruh. Jika benar nasabnya asli, kenapa tidak dibuktikan saja dengan dokumen yang jelas? Tanya salah satu ulama di forum diskusi terbuka. Habib Syekh tidak menanggapi secara langsung. Ia tahu, semakin ia membela diri, semakin besar api fitnah yang akan menyala. Namun, di dalam hatinya, ia sadar bahwa diam terlalu lama juga bisa dianggap sebagai tanda kelemahan. Ketika fitnah semakin luas, Dewan Ulama Kediri akhirnya turun tangan. Mereka mengeluarkan surat resmi, mengundang Habib Syekh untuk memberikan klarifikasi di hadapan para ulama dan tokoh agama terkemuka. Kabar ini segera menyebar. Beberapa orang melihatnya sebagai kesempatan untuk membersihkan nama baik Habib Syekh, tetapi yang lain menganggapnya sebagai langkah untuk mengungkap kebohongan yang selama ini tersembunyi. Habib, ini kesempatan untuk menjelaskan semuanya, kata salah seorang sahabatnya. Jika Anda bisa menunjukkan bukti yang kuat, semua keraguan akan sirna. Habib Syekh menghela napas panjang. Bukti di hadapan manusia bukanlah tujuan utama kita dalam beragama. Tapi jika ini bisa meredakan fitnah, aku akan datang. Ia tahu, pertemuan ini akan menjadi momen penentuan. Dan ia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk. Sehari sebelum pertemuan dengan Dewan Ulama, sebuah video baru muncul di media sosial. Video itu menampilkan seseorang yang mengaku memiliki dokumen resmi yang membuktikan bahwa Habib Syekh telah memalsukan nasabnya. Di dalam video tersebut, terlihat sebuah dokumen yang diklaim sebagai bukti bahwa garis keturunan Habib Syekh tidak bersambung dengan Rasulullah. Ini adalah bukti yang telah kami selidiki selama berbulan-bulan, kata suara dalam video itu. Kita tidak boleh tertipu lagi. Video itu langsung menjadi topik utama pembicaraan. Media sosial dipenuhi perdebatan sengit. Sebagian mendukung Habib Syekh dan menyebut video itu sebagai fitnah, sementara yang lain mulai meyakini bahwa selama ini mereka telah ditipu. Habib Syekh menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, badai ini semakin besar. Dan besok, di hadapan Dewan Ulama, ia harus berdiri tegak menghadapi semuanya. Malam itu, pesantren Habib Syekh yang biasanya tenang berubah menjadi lautan ketakutan. Suara batu berjatuhan mengenai atap asrama santri, diiringi teriakan-teriakan dari luar pagar. Para santri yang tengah mengaji berhamburan keluar, mencari perlindungan. Beberapa di antara mereka berusaha melihat keluar, tetapi hanya kegelapan dan bayangan-bayangan samar yang tampak. Habib! Ada yang menyerang pesantren, teriak seorang santri. Habib Syekh yang tengah berada di ruang tamu segera bergegas keluar, melihat keadaan dengan wajah penuh ketenangan. Jangan panik, tetaplah di dalam, katanya dengan suara lembut namun tegas. Ingatlah, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lemparan batu akhirnya berhenti setelah beberapa menit, tetapi ketakutan masih menyelimuti para santri. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain mencoba menenangkan diri. Serangan ini adalah bukti bahwa fitnah telah berubah menjadi kebencian nyata. Di antara para santri, seorang pemuda bernama Faris mengepalkan tangannya dengan penuh kemarahan. Matanya berkilat menahan amarah. Habib, kita tidak bisa diam saja. Mereka sudah keterlaluan, serunya dengan nada bergetar. Habib Syekh menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ia paham perasaan murid-muridnya, tetapi ia tidak ingin api kemarahan membakar hati mereka. Faris, kita ini belajar agama untuk menebarkan cahaya, bukan untuk membalas kegelapan dengan kegelapan, ujarnya lembut. Tapi mereka sudah melewati batas, Habib. Kalau kita tidak bertindak, mereka akan mengira kita lemah, desak Faris lagi. Habib Syekh menghela napas panjang. Kesabaran itu bukan kelemahan, Faris. Justru di saat-saat seperti ini, kita diuji apakah kita benar-benar berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Kata-kata itu meneduhkan suasana. Faris menunduk, meski dalam hatinya masih tersimpan bara yang belum padam. Hari yang dinanti tiba. Dengan hati yang teguh, Habib Syekh melangkahkan kakinya menuju pertemuan dengan Dewan Ulama Kediri. Aula besar tempat pertemuan diadakan telah dipenuhi oleh para ulama, tokoh agama, dan beberapa jemaah yang ingin menyaksikan langsung sidang klarifikasi ini. Begitu ia memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Sebagian menatap dengan hormat, sebagian lagi dengan keraguan.
Di deretan kursi depan, Ustaz Harun duduk dengan penuh percaya diri, bersiap dengan apa yang akan ia ungkapkan. Habib Syekh menghela napas dalam. Ia tahu, ini bukan perkara mudah. Fitnah yang telah menyebar begitu luas tidak akan hilang hanya dengan satu pertemuan. Namun, ia datang bukan untuk membela diri, melainkan untuk mencari keadilan. Dewan Ulama membuka pertemuan dengan doa. Lalu, seorang ulama senior memulai pembicaraan, hari ini kita berkumpul untuk mencari kebenaran. Kami ingin mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Saat giliran Ustaz Harun berbicara, ia berdiri dengan percaya diri. Saya membawa bukti yang tak terbantahkan bahwa nasab Habib Syekh tidak sah, katanya sambil mengangkat setumpuk dokumen. Beberapa ulama mulai berbisik-bisik. Harun lalu menyerahkan dokumen itu kepada Dewan, sementara sebagian hadirin menahan napas. Ini adalah hasil penelitian dari sumber terpercaya. Jika kita ingin menjaga kemurnian nasab Rasulullah, kita harus berhati-hati terhadap klaim yang belum terbukti. Dokumen itu diperiksa dengan seksama oleh para ulama. Wajah mereka serius, namun belum ada yang memberikan komentar. Di tengah suasana tegang itu, Habib Syekh tetap tenang. Ia yakin, kebenaran tidak akan bisa dikubur selamanya. Seorang ulama lalu bertanya, Habib Syekh, bagaimana tanggapan Anda? Habib Syekh tersenyum tipis. Izinkan saya menjawab setelah semua bukti ini ditinjau dengan adil. Jangan sampai kita terburu-buru menilai tanpa melihat dengan jernih. Di saat suasana semakin panas, tiba-tiba seorang pria tua yang duduk di barisan depan bangkit berdiri. Wajahnya penuh wibawa, janggut putihnya panjang, dan matanya tajam. Dialah Habib Umar, seorang ulama sepuh yang sangat dihormati di kalangan habaib. Dengan segala hormat, saya ingin memberikan kesaksian, katanya dengan suara mantap. Saya telah mengenal keluarga Habib Syekh sejak lama. Saya tahu asal-usulnya, dan saya bisa memastikan bahwa ia adalah keturunan sah dari Ba'alawi. Suasana langsung berubah. Beberapa orang yang sebelumnya ragu kini mulai berpikir ulang. Habib Umar lalu melanjutkan, fitnah seperti ini bukan hal baru. Sejak dulu, selalu ada orang yang berusaha meragukan nasab habaib. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menzalimi seseorang tanpa bukti yang benar. Ustaz Harun tampak gelisah. Ia tidak menyangka akan ada seseorang dengan kedudukan seperti Habib Umar yang membela Habib Syekh. Di tengah perdebatan yang belum menemukan titik terang, tiba-tiba seorang pria yang duduk di barisan ulama berdiri. Wajahnya tenang, tetapi ada ketegangan di matanya. Dialah Ustaz Salim, sahabat lama Habib Syekh, seseorang yang dulu selalu mendukung dakwahnya. Saya ingin berbicara, katanya dengan suara lantang. Semua mata tertuju padanya. Habib Syekh menatap sahabatnya dengan penuh harapan, berharap ia akan membela kebenaran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan berat hati, saya harus mengakui bahwa saya juga mulai meragukan nasab Habib Syekh, ujar Ustaz Salim. Ruangan mendadak sunyi. Para ulama saling bertukar pandang. Habib Syekh merasa ada pukulan berat di hatinya. Seseorang yang ia percaya kini ikut menyebarkan keraguan. Pengkhianatan ini lebih menyakitkan daripada fitnah dari orang lain. Sementara di aula Dewan Ulama perdebatan berlangsung sengit, di pesantren Habib Syekh, kejadian mengerikan kembali terjadi. Sekelompok orang tak dikenal datang membawa kayu dan batu. Kali ini, mereka lebih ganas. Gerbang pesantren digedor dengan keras, kaca-kaca jendela dilempari batu hingga pecah. Para santri berlarian, ketakutan. Beberapa dari mereka mencoba mengunci pintu asrama, tetapi guncangan dari luar begitu kuat. Habib tidak ada di sini. Kenapa kalian menyerang kami? Teriak Faris, santri setia Habib Syekh, dari dalam pesantren. Namun, para penyerang tidak peduli. Mereka terus merusak properti pesantren, meninggalkan ketakutan mendalam di hati para santri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sekelompok warga sekitar datang membantu, membuat para penyerang lari tunggang langgang. Namun, kerusakan telah terjadi. Pesantren yang selama ini menjadi tempat mencari ilmu kini porak-poranda. Tak lama setelah serangan kedua itu, polisi akhirnya turun tangan. Beberapa petugas datang ke pesantren untuk menyelidiki kejadian tersebut. Para santri berharap ini adalah awal dari keadilan. Namun, harapan itu pupus saat pernyataan resmi dari pihak kepolisian muncul di media. Kami masih menyelidiki apakah serangan ini berkaitan dengan konflik internal di pesantren atau faktor lain, ujar seorang perwira polisi dalam konferensi pers.
Konflik internal? Kata-kata itu membuat banyak orang bertanya-tanya. Bukankah pesantren yang diserang? Bukankah Habib Syekh yang difitnah? Namun, media justru memutarbalikkan fakta, seolah-olah pesantren Habib Syekh adalah pihak yang bermasalah. Di media sosial, berita ini semakin memperkeruh suasana. Banyak yang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, Habib Syekh hanya bisa menghela napas. Ia tahu, keadilan seringkali datang terlambat. Setelah pertemuan panjang yang penuh perdebatan, Dewan Ulama Kediri masih belum bisa mengambil keputusan. Beberapa ulama meyakini kesaksian Habib Umar yang membela Habib Syekh, tetapi yang lain masih terpengaruh oleh dokumen yang dibawa Ustaz Harun. Kita tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan dalam perkara yang sangat sensitif ini, kata salah seorang ulama senior. Suasana semakin tegang. Beberapa ulama mengusulkan agar dilakukan investigasi lebih lanjut, sementara yang lain menuntut Habib Syekh memberikan bukti yang lebih kuat. Habib Syekh tetap tenang. Ia sadar, kebenaran tidak bisa dipaksakan dalam waktu singkat. Namun, ia juga tahu bahwa semakin lama fitnah ini dibiarkan, semakin banyak kerusakan yang akan terjadi. Saat Habib Syekh kembali ke pesantrennya, sebuah surat resmi telah menunggunya. Surat itu berasal dari pihak berwenang. Dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang, kami memberikan waktu 7 hari kepada Habib Syekh untuk membuktikan keabsahan nasabnya. Jika dalam waktu tersebut bukti yang cukup tidak diberikan, maka pesantren akan ditutup untuk menghindari keresahan di masyarakat. Habib Syekh membaca surat itu dengan wajah tenang, tetapi dalam hatinya, ia tahu ini adalah puncak dari fitnah yang telah berkembang begitu luas. Para santri berkumpul di sekelilingnya. Apa yang harus kita lakukan, Habib? Tanya Faris dengan suara bergetar. Habib Syekh menatap mereka satu persatu. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia berkata, kita akan terus mencari kebenaran. Dan ingat, siapapun yang bersabar dalam menghadapi ujian, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Namun, waktu terus berjalan. 7 hari bukan waktu yang lama. Dan fitnah ini semakin mengancam segala yang telah ia bangun. Fitnah yang terus menyebar mulai menunjukkan dampaknya. Beberapa wali santri yang sebelumnya percaya pada Habib Syekh kini ragu. Mereka khawatir dengan tuduhan yang beredar dan tidak ingin anak-anak mereka terlibat dalam kontroversi. Dalam waktu singkat, beberapa santri dipulangkan oleh orang tua mereka. Para pengurus pesantren berusaha menenangkan keadaan, tetapi suasana semakin sulit dikendalikan. Kami tidak bisa mempertaruhkan masa depan anak kami, kata seorang wali santri dengan nada berat. Keputusan mereka bukan karena kebencian, melainkan ketakutan akan dampak sosial yang lebih besar. Melihat kondisi ini, hati Habib Syekh teriris. Ia tidak marah atau menyalahkan mereka. Sebaliknya, ia hanya berdoa dalam diam. Ia yakin, jika ini adalah ujian dari Allah, maka pasti ada jalan keluarnya. Di tengah badai fitnah, masih ada mereka yang tetap setia. Faris dan beberapa santri lainnya memilih untuk bertahan. Mereka tahu bahwa Habib Syekh telah mengajarkan mereka tentang kesabaran dan kebenaran. Mereka tidak ingin meninggalkan pesantren dalam keadaan sulit seperti ini. Habib, apapun yang terjadi, kami tetap di sini, kata Faris dengan mata penuh keyakinan. Santri lain mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh fitnah yang beredar. Habib Syekh tersenyum lembut. Semoga Allah menjaga hati kalian tetap teguh, ucapnya. Dukungan kecil ini menjadi cahaya di tengah kegelapan. Ia tahu, selama masih ada orang-orang yang percaya, harapan belum benar-benar hilang. Habib Syekh menyadari bahwa satu-satunya cara untuk meredam fitnah ini adalah dengan membuktikan keabsahan nasabnya. Ia pun mulai mencari dokumen-dokumen lama, silsilah keluarga, dan bukti tertulis lainnya yang dapat memperjelas garis keturunannya. Para pengurus pesantren membantunya menelusuri berbagai sumber, termasuk kitab-kitab lama yang mencatat silsilah para habaib. Namun, banyak dokumen yang sudah usang atau hilang seiring waktu. Pencarian ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Setelah beberapa hari mencari, seorang ulama dari luar kota memberi saran, jika ingin bukti yang lebih kuat, mungkin Hadramaut adalah jawabannya. Di sana, nasab para habaib dicatat dengan rapi. Kata-kata itu membuat Habib Syekh berpikir dalam-dalam. Gagasan untuk pergi ke Hadramaut semakin kuat dalam benak Habib Syekh. Hadramaut, Yaman, adalah tempat asal banyak keturunan Ba'alawi.
Di sana, catatan silsilah keluarga Habaib disimpan dengan baik dan diakui oleh para ulama dunia. Perjalanan ini bukan hal yang mudah. Selain jaraknya yang jauh, ada risiko bahwa bukti yang dicari mungkin sulit ditemukan. Namun, demi kebenaran, Habib Syekh siap menghadapinya. Setelah berdiskusi dengan para pengurus pesantren, ia akhirnya memutuskan untuk berangkat. Doakan perjalanan ini diberkahi, katanya kepada para santri. Mereka melepasnya dengan harapan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Di Hadramaut, Habib Syekh bertemu dengan para ulama yang mengurus arsip nasab para habaib. Mereka menyambutnya dengan baik dan segera membantu mencari dokumen yang diperlukan. Setelah beberapa hari menelusuri catatan lama, akhirnya bukti yang dicari ditemukan. Sebuah dokumen resmi menunjukkan bahwa Habib Syekh benar-benar keturunan Rasulullah melalui jalur Ba'alawi. Cap dan tanda tangan ulama Hadramaut menjadi penguat keabsahan dokumen tersebut. Dengan penuh syukur, Habib Syekh menggenggam dokumen itu. Kini, ia memiliki bukti nyata untuk melawan fitnah yang telah menyebar begitu luas. Setelah kembali dari Hadramaut, Habib Syekh merasa lebih tenang. Kini, ia memiliki sesuatu yang bisa ia tunjukkan kepada Dewan Ulama dan masyarakat. Fitnah ini harus segera diluruskan. Para santri menyambut kepulangannya dengan penuh harapan. Apakah bukti yang dicari telah ditemukan, Habib? Tanya Faris dengan antusias. Habib Syekh mengangguk. Dengan izin Allah, kita akan menyampaikan kebenaran. Perasaan lega dan semangat baru mulai tumbuh di hati mereka. Kini, perjuangan untuk mengembalikan kehormatan pesantren semakin dekat dengan titik terang. Dewan Ulama kembali mengadakan pertemuan untuk mendengarkan klarifikasi akhir dari Habib Syekh. Kali ini, ia datang dengan penuh keyakinan. Di hadapannya, Ustaz Harun dan para ulama lain duduk dengan ekspresi beragam. Saat gilirannya tiba, Habib Syekh berdiri dan menyerahkan dokumen dari Hadramaut kepada Dewan Ulama. Inilah bukti sahih mengenai nasab saya, katanya dengan tenang. Para ulama memeriksa dokumen tersebut dengan seksama. Beberapa dari mereka tampak terkejut, sementara yang lain mengangguk perlahan. Kebenaran mulai terungkap, tetapi masih ada yang enggan mengakuinya. Setelah mempelajari dokumen tersebut, sebagian besar ulama mulai menerima bahwa tuduhan terhadap Habib Syekh tidak berdasar. Namun, di sudut ruangan, Ustaz Harun masih berusaha mempertahankan pendiriannya. Bukti ini bisa saja direkayasa, katanya dengan nada tinggi. Bagaimana kita bisa yakin bahwa ini benar-benar valid? Seorang ulama senior menatapnya dengan tajam. Dokumen ini berasal dari Hadramaut, tempat di mana catatan nasab habaib dijaga ketat. Jika engkau masih meragukannya, maka engkau harus membawa bukti tandingan yang lebih kuat. Kata-kata itu membuat Ustaz Harun terdiam. Setelah bukti dari Hadramaut dipublikasikan, opini masyarakat mulai berubah. Banyak yang sebelumnya ragu kini sadar bahwa mereka telah tertipu oleh fitnah. Kepercayaan terhadap Habib Syekh mulai pulih, sementara Ustaz Harun kehilangan pengaruhnya. Beberapa ulama yang dulu mendukung Harun mulai menjauh darinya. Kami tidak bisa lagi berdiri di pihak yang salah, kata salah seorang dari mereka. Merasa semakin terpojok, Ustaz Harun mulai kehilangan kendali. Ia mencoba mencari celah untuk menyerang balik, tetapi semakin ia berusaha, semakin banyak orang yang melihat kebohongannya. Di tengah situasi yang semakin memanas, Ustaz Salim akhirnya berdiri dan menarik napas dalam. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berkata, saya ingin mengakui sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan, saya ditekan oleh pihak tertentu untuk mendukung tuduhan terhadap Habib Syekh. Saya menyesal telah terlibat dalam fitnah ini. Ruangan hening. Pengakuan ini menjadi pukulan telak bagi Ustaz Harun. Perlahan, kebenaran semakin terungkap, dan keadilan mulai menemukan jalannya. Akhirnya, setelah perdebatan panjang dan bukti yang tidak terbantahkan, Dewan Ulama Kediri mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Habib Syekh adalah keturunan Ba'alawi yang sah. Pernyataan ini dibacakan dalam sebuah pertemuan besar, disaksikan oleh banyak ulama dan tokoh masyarakat. Keputusan ini menjadi titik terang setelah berbulan-bulan fitnah menyelimuti kehidupan Habib Syekh dan pesantrennya. Berita ini segera menyebar luas. Para santri yang tetap bertahan menyambutnya dengan penuh haru, sementara masyarakat yang sempat ragu mulai membuka mata. Banyak yang merasa bersalah karena telah percaya pada fitnah yang disebarkan tanpa bukti yang jelas. Namun, meskipun namanya telah dibersihkan, luka akibat fitnah ini tidak serta-merta hilang.
pesantren masih dalam pemulihan, dan kepercayaan sebagian masyarakat masih perlu dibangun kembali. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran telah menang. Di dalam hatinya, Habib Syekh bersyukur. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang membersihkan namanya, tetapi juga tentang menunjukkan kepada umat bahwa kesabaran dan kejujuran akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Untuk meredakan keresahan yang masih tersisa di masyarakat, Habib Syekh memutuskan untuk menggelar sebuah majelis besar. Ribuan jemaah datang, sebagian besar adalah mereka yang dulu ragu dan kini ingin mendengar langsung dari beliau. Di atas panggung, dengan suara lembut namun penuh wibawa, Habib Syekh menjelaskan perjalanan panjangnya dalam menghadapi fitnah ini. Ia tidak menaruh dendam kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang telah menuduhnya. Kita semua manusia, bisa salah, bisa keliru. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan, ujarnya. Dalam majelis itu, ia juga mengajak umat untuk tidak mudah percaya pada fitnah dan selalu mencari kebenaran dengan hati yang bersih. Suasana menjadi haru, banyak yang meneteskan air mata, menyesali kesalahan mereka. Ketika acara berakhir, banyak jemaah yang maju untuk meminta maaf secara langsung. Habib Syekh menerima mereka dengan senyum dan pelukan hangat. Baginya, ini adalah kemenangan sejati, bukan hanya membersihkan nama, tetapi juga menyatukan kembali hati yang telah terpecah. Seiring waktu, semakin banyak orang yang kembali ke pesantren dan majelis Habib Syekh. Mereka yang dulu menjauh kini datang dengan hati penuh penyesalan. Beberapa bahkan menangis saat meminta maaf, merasa bersalah karena sempat meragukan sosok yang selama ini mereka hormati. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang pernah aktif di majelis tetapi sempat pergi karena terpengaruh fitnah. Habib, saya merasa begitu bodoh telah mempercayai kebohongan tanpa mencari tahu kebenarannya lebih dulu, katanya dengan suara bergetar. Habib Syekh hanya tersenyum dan menepuk bahu pemuda itu. Yang penting, engkau telah kembali. Kita semua pernah keliru, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Dengan bertambahnya jamaah yang kembali, pesantren mulai hidup kembali seperti sedia kala. Majelis selawat yang sempat sepi kini kembali dipenuhi cahaya doa dan zikir. Di sisi lain, setelah kebenaran terungkap, Ustaz Harun tiba-tiba menghilang dari publik. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada ceramah, tidak ada pernyataan, bahkan orang-orang yang dulu mendukungnya pun mulai menjauh. Beberapa orang mengatakan bahwa ia pergi ke kota lain untuk menghindari rasa malu. Yang lain berpendapat bahwa ia masih berusaha mencari cara untuk membela dirinya. Namun, tanpa bukti dan dukungan, namanya perlahan tenggelam. Bagi Habib Syekh, ini bukan kemenangan atas seseorang, tetapi kemenangan atas kebohongan. Ia tidak pernah menyimpan dendam terhadap Ustaz Harun. Sebaliknya, ia berdoa agar Harun diberi hidayah dan kesadaran atas kesalahannya. Namun, meskipun Harun telah menghilang, luka yang ia tinggalkan masih terasa. Banyak yang belajar dari kejadian ini bahwa fitnah bisa menghancurkan bukan hanya satu orang, tetapi juga seluruh komunitas. Dengan semakin membaiknya keadaan, pesantren Habib Syekh perlahan kembali normal. Para santri yang sempat pergi mulai berdatangan kembali, membawa semangat baru untuk belajar dan berdakwah. Bangunan yang rusak akibat serangan sebelumnya diperbaiki dengan gotong royong. Banyak warga yang dulunya diam kini ikut membantu, merasa bersalah karena sempat meragukan pesantren. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah bagi kita semua, kata seorang santri senior. Kata-kata itu disambut dengan anggukan penuh semangat dari yang lain. Habib Syekh melihat semua itu dengan penuh syukur. Ia tahu, badai ini telah berlalu, tetapi perjuangan belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan umat secara utuh. Dalam keheningan malam, Habib Syekh duduk di serambi pesantren, merenungi semua yang telah terjadi. Dari fitnah yang hampir menghancurkan dakwahnya, ia kini bisa melihat hikmah besar yang tersembunyi di baliknya. Ia belajar bahwa tidak semua orang akan selalu berdiri di pihak kebenaran, tetapi selama seseorang tetap teguh dan bersabar, Allah akan menunjukkan jalan. Ia juga menyadari bahwa cobaan ini justru membuatnya lebih kuat. Jika dulu ia hanya dikenal sebagai pendakwah, kini ia menjadi simbol keteguhan dan kesabaran di tengah fitnah. Dakwah ini milik Allah, gumamnya pelan. Dan siapa yang bersabar dalam jalannya, pasti akan diberi pertolongan. Setelah semua badai berlalu, Habib Syekh mengadakan pengajian besar untuk pertama kalinya. Majelis yang dulu sepi kini kembali penuh sesak. Suasana malam itu penuh dengan rasa haru.
Selawat menggema dengan lantang, seakan semua orang ingin menunjukkan bahwa dakwah Habib Syekh tidak akan pernah padam. Ketika ia naik ke panggung, semua mata tertuju padanya. Dengan senyum lembut, ia berkata, malam ini bukan sekadar pengajian biasa. Malam ini adalah bukti bahwa dakwah akan terus berjalan, tak peduli seberapa besar ujian yang menghadang. Mata-mata yang berkumpul di hadapannya berkaca-kaca. Mereka tahu, Habib Syekh telah melewati ujian besar, tetapi ia tetap berdiri dengan penuh kebesaran hati. Kini, beberapa ulama yang sebelumnya dia mulai bersuara. Mereka mengakui bahwa fitnah yang menimpa Habib Syekh telah membuka mata mereka akan bahayanya kedengkian di tengah umat. Mereka pun mulai memberikan dukungan terbuka, mengajak umat untuk kembali bersatu dan tidak terpecah belah karena isu yang tidak jelas. Habib Syekh telah membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan, kata salah satu ulama besar. Dan kita harus belajar darinya. Dengan dukungan yang semakin kuat, Habib Syekh merasa bahwa tugasnya belum selesai. Dakwah harus terus berjalan. Meskipun badai fitnah telah berlalu, Habib Syekh menyadari bahwa efeknya masih terasa di tengah masyarakat. Masih ada sebagian kecil yang ragu dan belum sepenuhnya menerima kebenaran. Namun, ia tidak merasa perlu membuktikan apapun lagi. Baginya, cukup Allah yang menjadi saksi atas perjuangannya. Di tengah berbagai cobaan yang ia hadapi, justru semakin banyak berkah yang datang. Pesantrennya yang sempat ditinggalkan kini semakin berkembang. Banyak donatur dan tokoh-tokoh Islam mulai datang untuk memberikan dukungan. Bahkan, beberapa pesantren lain yang awalnya menjauh kini kembali merangkulnya. Selain itu, para santri yang setia tetap menunjukkan kesungguhan dalam belajar dan berdakwah. Mereka memahami bahwa fitnah adalah bagian dari perjuangan di jalan Allah. Faris, santri yang paling setia sejak awal, berkata, Habib, kami belajar banyak dari kejadian ini. Kami semakin yakin bahwa dakwah harus dijalankan dengan keikhlasan, meski harus melewati ujian seberat apapun. Habib Syekh tersenyum dan mengangguk. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya menguatkan dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Kini, ia semakin yakin bahwa selama niatnya tetap lurus, dakwahnya akan terus berjalan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Setelah semua yang terjadi, Habib Syekh kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia kembali berkeliling dari satu kota ke kota lain, menyebarkan ilmu dan mengajak umat untuk berselawat. Namun, kali ini ada satu hal yang berbeda, ujian yang ia lalui telah membuat namanya semakin dikenal, dan banyak orang yang ingin mendengar ceramahnya secara langsung. Suatu malam, di sebuah majelis besar, ia mengakhiri ceramahnya dengan pesan yang menyentuh hati. Saudara-saudaraku, fitnah adalah ujian yang berat, tetapi janganlah kita takut. Selama kita berpegang pada kebenaran, Allah akan selalu bersama kita. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum tentu benar, dan jangan pula kita menjadi penyebar fitnah yang bisa menghancurkan sesama. Jemaah yang hadir terdiam, merenungi setiap kata yang disampaikan. Banyak di antara mereka yang meneteskan air mata, menyadari bahwa mereka pernah terjerumus dalam prasangka buruk tanpa mencari tahu kebenaran terlebih dahulu. Ketika majelis berakhir, Habib Syekh menatap langit malam dengan penuh syukur. Ia tahu bahwa perjalanan dakwahnya masih panjang. Akan ada tantangan-tantangan lain di masa depan, tetapi ia tidak akan gentar. Dengan keyakinan penuh, ia berbisik dalam hati, dakwah ini tidak akan berhenti. Selama Allah mengizinkan, aku akan terus berjalan.